Ini berlima sebagai crew service atau bisa dibilang itu PU selama di produksi film. Visi Gever. Ini dari divisi Grip. Oke, halo semuanya. Kenalin kami dari divisi Post Production. Perkenalkan, nama saya Kelvin. Saya adalah editor. Dan di sebelah saya ada Vincent dari Volley. Volley. Oke, terus di sampingnya siapa? Saya Ronald di tim volley juga. Saya Sasan di sana. Oke, kami dari divisi Art Designer. Dan kami berdua divisi runner. Ya kan lu paling tinggi lu lah. Apa? Divisi doang. Ya, saya sebagai produser. Terus saya Jelani Presti sebagai asisten sutradara pertama. Saya Frankie sebagai Astra kedua. Ayo perkenalkan, aku Alia, aku dari divisi makeup artist. Divisi makeup artist. Pastinya job aku makeup artist ya. Perkenalkan, saya Nadia, saya dari divisi talent. Oh, dari saya. Nah, perkenalkan, nama saya Madini Pratama, saya dari unit production manager. Tugas saya itu mengolah peralatan yang akan digunakan dalam produksi film. Kenalkan, nama saya Satria, saya sebagai DOP. Saya bertanggung jawab atas kualitas sinematografi dan fotografi dalam produksi. Terus kenalkan, nama saya Justin. Saya sebagai asisten kamera 1, tugas saya bantuin Satria. Perkenalkan, nama saya Surya. Job saya sebagai sound mixer, tugas saya merekam audio. Perkenalkan, nama saya Firman, saya sebagai audioman, tugas saya memegang mic boom yang akan ulang ya Pak. Terbata-bata gua. Perkenalkan, nama saya Firman, saya sebagai operator. Tugas saya hanya memegang mic yang akan digunakan untuk merekam audio. Saya divisi saya divisi pencatat adegan. Jadi tugas saya mencatat tiap adegan dari Clapperman. Untuk selanjutnya mungkin Saya pencatat audio dan juga suara, di mana tugas saya itu mencatat suara dan juga menuliskannya gitu. Kalau saya ada di divisi Clapperman. Untuk job desk kita berlima, ada yang membeli bahan logistiknya dan kita juga ada yang menyiapkan logistik untuk para kru dan talentnya. Ada seperti kayak membantu kru itu kayak menyiapkan sesuatu alat-alat, terus juga mencuci piring, terus membereskan alat rumah. Kita ada bongkar pasang lighting juga gitu. Terus apa lagi? Setup ini lighting. Apa? Gibson mau jawab nggak? Nah, ini apa? Gua ngambilin alat sama nyiapin alat untuk syuting. Nah, seperti namanya, saya itu editor, jadi tugas saya adalah ngedit video. Terus kalau untuk Vincent, Itu membuat suara untuk dimasukkan ke dalam videonya. kalau sound designer itu kayak komponen background yang membuat masukin sesuai dengan footage yang sesuai alur dari film yang dikasih dari skrip ceritanya. Tugas saya sebagai prop master, yaitu kepala properti, dan tugas saya bertanggung jawab untuk barang yang diperlukan dan mendata semua keperluannya. Tugas saya di project Pawil dan kemarin itu sebagai production designer yang bertanggung jawab untuk tampilan, warna set, props yang berada di lokasi syuting. kalau saya juga membantu dan menata-nata barang atau properti yang akan dipakai untuk produksi.
Kalau saya membeli barang dan membantu art. Sebagai runner, saya dan Deswita menyiapkan alat dan membantu dari desain artis untuk menata-nata barang. Zul? Iya. Jadi saya art itu mendesain kayak poster yang mau ditempelin buat nata-nata. Kalau saya sebagai produser itu yang memastikan para kru hadir pada saat syuting, terus juga mengatur keuangan. Kalau saya sebagai asisten sutradara pertama, waktu itu di hari pertama hingga ketiga waktu syuting, saya membantu sutradara mengatur talent-talent dan juga yang lain-lainnya. Saya selaku Astrada kedua membantu Astrada pertama untuk mencari talent serta membuat kalsir untuk di hari syuting. Oke, jadi aku dulu ya. Kalau untuk job desk aku sih make upin talent sesuai kebutuhan ya. Misalnya kayak mungkin make up sehari-hari dia ya pakai make up daily aja. Terus kemudian kalau misalnya filmnya horor atau apa ya itu beda cerita lagi, gitu aja sih. Kalau saya sebagai casting director, saya bertugas untuk mencari talent yang dibutuhkan sesuai dengan cerita. Dari saya ya, untuk job desk saya tersendiri itu yang pertama itu saya mencatat peralatan apa aja yang dibutuhkan sama produksi, misalnya alat apa yang digunakan dalam beberapa hari ini. Setelah melakukan pencatatan, saya akan melakukan packing. Saya akan packing barang-barangnya, terus ketika dalam syuting saya akan menyiapkan alat-alat yang akan digunakan. Ya, setelah selesai dalam produksinya, saya akan membereskan alat-alat tersebut dan dicek kembali apakah ada yang rusak atau adakah yang hilang atau ada yang perlu diperbaiki. Tugas saya kemarin itu saya sebagai penata kameranya, saya juga sebagai penata cahayanya juga, jadi nggak kameranya doang. Jadi saya benar-benar bertanggung jawab atas sinematografi yang ada di film itu. Kalau saya kan seperti yang di awal, saya tuh ngebantuin Satria ya, spesifiknya tuh kayak mungkin siapin baterai cadangan, siapin lensa atau second cam sebagai second cam juga, terus ya gimbal dan lainnya. Sebagai lokasi manager juga, saya mencari tempat untuk kebutuhan produksi film berlangsung, dan tugas saya juga di boom operator. Saya memegang mic yang akan merekam audio untuk selama produksi berlangsung. Kalau tugas saya sih sebagai operator audio recorder ya. Jadi saya tugasnya benar-benar merekam menggunakan audio recorder. Selama job desk ya paling saya cuma ngikutin Cleverman untuk mencatat tiap adegan. Misalnya kita selesai syuting di slide 26 take 1 scene kedua. Nah, bagian saya itu cuma ngecatat yang sudah jadi dan dimasukkan ke dalam Microsoft Office. Paling cuma itu aja. Kalau tugas saya itu untuk mencatat bagian-bagian suara per adegannya gitu. Kalau saya tugasnya adalah mengikuti kameramen untuk mengasih tahu seorang di IT bahwa kalau misalkan scene ini berapa dan berhasil apa enggaknya. Kesan selama proyek kemarin tuh sangat happy banget karena pengalaman sebelumnya yang belum kita dapetin selama proyek kemarin. Terus proyek kemarin juga sangat kompak. Seru banget sih syutingnya. Senang banget Kak, bisa dapat pengalaman. Kesana sih sebenarnya ada senangnya,
ada nggak senengnya ya ngelihat kelas sendiri bisa jadi kompak, cuman nggak senengnya kadang ada aja yang pengennya ibaratnya menang sendiri. Ya sama sih, kadang ada yang nggak kompak, kadang masih ada yang suka yang hilang-hilangan. Untuk kesan-kesan awalan itu naik kereta datang ke tempat syutingnya, itu bisa jalan ke tempat rumahnya jauh banget, kadang keringetan, capek juga. Habis itu pas sampai di tempat syutingnya, sama syuting sering kadang mati lampu juga. Udah gitu selama syuting cukup lancar kayaknya sih, lumayan lah ya. Pas malam habis itu makan kumpul, makan rame-rame. Habis itu nggak malam pada berisik, main Uno, berisik cok, nggak bisa tidur. Banyak nyamuk lagi, panas cok. Ya, di hari keduanya bangun pagi syuting, habis itu selama syuting lancar. Lu pada ngapain dah? Karena kita bertiga nggak pernah datang sih. Palingan kita inilah ya, doain yang terbaik ya. Untuk pesannya ya. Kesan. Seru sih. Seru, terus banyak struggle-nya, terutama di departemen art ini banyak debatnya, karena kita juga mungkin saling capek gitu ya satu sama lain, terus saling salah-salahan lah, banyak debatnya lah. Selain itu juga kita mendapat pengalaman dari departemen, mungkin ada yang baru memulai departemen ini yang belum merasakan dan bisa mencoba kesannya di dalam departemen ini. Plusnya kalau dari kita ada plus minusnya. Plusnya mungkin fun, kalau minusnya mungkin kita kurang fokus, rada miskom sedikit mungkin, tapi bisa kita selesain bareng-bareng. Oke, ya udah deh, mulai dari aku dulu. Kalau menurut aku project yang kemarin itu cukup seru, cuman bisa dibilang cukup banyak masalah juga, karena mungkin dari bagian alat atau kurangnya kesiapan kita. Paling itu aja. Kalau dari saya sendiri sih, produksi kemarin tuh seru, menyenangkan, cuman ya agak terburu-buru aja sama waktu. Ya kalau saya emang seru, cuman kadang emang susah diatur. Cuman ya udah. Tapi sebenarnya seperti project-project yang sebelum-sebelumnya ya seru-seru aja sih sebenarnya. Cuman mungkin ada sedikit masalah mungkin. Ya kurang lebih sama, seru dan asik lah gitu. Walaupun mungkin ada beberapa hambatan sedikit, tapi bisa diselesaikan bersama-sama. Kesan saya ya sama project kemarin itu sebenarnya seru juga sih. Saya apalagi kerjaan saya itu kalau berat di awal sama berat di akhir. Kalau diserap pada produksi saya kerjanya ya udah santai aja. Yang penting selama tidak ada alat yang hilang rusak, ya itu udah menjadi kebahagiaan saya lah, begitu. Kesan saya pas syuting kemarin seru sih, karena ini juga pertama kali kita sewa rumah buat syuting, dan juga lingkungan di sekitar rumah itu tuh nyaman banget. Jadi kayak apa ya, kita syuting di tempat baru, jadi dapat tantangan baru gitu loh. Kalau saya ya kurang lebih sama kayak Satria, seru. Lingkungannya juga lingkungan yang enggak gitu-gitu aja, soalnya sama kita syuting kan lingkungan kita sekolah mulu ya. Jadi kayak vibes-nya bosan sebelah ini mulu, jadi ya suasana baru lah. Terus kalau untuk personal sih seru aja, mainin focus ring, jadi ya udah itu aja lah. Ya kesan saya juga seru, kapan lagi kita sekelas bisa nginep bareng.
Kalau kesan saya sih sebenarnya campur aduk ya, seru, kesal juga. Serunya ya karena ini kan pertama kali nih sebenarnya kita sekelas syutingnya benar-benar jauh di luar gitu kan. Terus kesalnya sih sebenarnya sama bumbu operatornya sih sebenarnya saya kesalnya ya. Saya jujur aja nih. Soalnya dia lemes ya. Terus juga personal. Enggak, bukan personal, ini kan apa namanya masukan gitu loh biar lebih baik nanti. Kalau nih saya perlu dengerin dulu dari saya. Kalau untuk kedepan nih, kalau misalnya lu jadi operator lagi nih, kalau bisa ya semangat lah megang ininya. Ya gue tahu itu berat, tapi kan emang kerjaan lu gitu loh, ngerti nggak? Jadi ya yang semangat megangnya, jangan dirasa kerusuk lah. Terus kabelnya juga apa suara noise kabel apa segala macam, ntar kalau audio jelek yang dicalin gua aja gitu masalahnya. Ya itulah, tapi overall seru ya, senang juga. Namanya juga produksi pasti ada apa namanya suka dan dukanya ya, jadi ya udahlah gitu aja. Kalau kesan saya pastinya ya capek ya, soalnya jarak tempuh ke lokasi syuting itu ya lumayan. Selain itu juga paling ya itu aja sih, tapi meskipun capek ya ada serunya juga. Oke, perasaan selama syuting kemarin seru ya, campur aduk lah. Tapi kita kan bekerja kan sebagai tim nih, terus tapi juga apa? Kita juga harus bisa kasih contoh juga nih buat adik-adik kita gitu. Kesan saya pas kemarin syuting di Rawabuntu itu ya, di BSD itu sebenarnya kebanyakan miskom. Terus ya walaupun jauh juga dari stasiun ke perumahannya, capek jalan ya kan, terus panas. Habis itu banyak yang tidak mau nunggu-nunggu, terus ya enak-enak aja sih tempatnya juga. Untuk para kru yang lain, kalau misalnya ada makanan ya inilah setara lah, soalnya kemarin tuh ada beberapa kru yang nggak kebagian makanan, soalnya juga kasihan gitu. Kita udah siapin capek-capek, terus yang lain malah nggak kedapetan gitu. Ada juga yang udah disiapin makanan tapi masih beli. Terus masih tetap aja komplain dengan konsumsi yang ada, padahal budgetnya aja pas-pasan banget. Kalau syuting sih menurut saya jangan ngaret sih, soalnya kalau tulisan syutingnya jam 8 biasa mulai jam 9 baru mulai gitu, krunya pada ngaret, setupnya juga lama biasa gitu. Setup siapa? Setup? Saya mah Joy. Bukan ini dong, biasa talentnya juga datangnya lama gitu. Masukannya sih kalau bisa buat kedepannya biar lebih kompak lagi, lebih gimana ya namanya ini, ikutin mana ya, ikutin peraturan yang udah ada, lebih dikompakin lagi. Ya solid terus lah, solid terus. Dari siapa? Masukannya mungkin selama project ini ya, untuk kedepannya kalau bisa lebih kerjasama lagi, jangan ada males-malesan. Walaupun saya sendiri juga males sih kan, tapi ya udah paling kasih kerjaan yang kerjain lah bagiannya. Ya. Yang penting bagiannya kalau udah selesai ya udahlah, terserah. Kalau nganggur ya udah, yang penting bagiannya udah. Harus solid dong, kan udah 3 tahun kita bareng ya. Ya lebih kompak lagi, terus jangan buang-buang waktu kalau bisa. Kalau masukan dari saya sendiri, saling banyak komunikasiin lah satu sama lain, jangan ada yang ngomong di belakang, ada yang ngomong di sana, jadinya
saling miskom satu sama lain gitu sih. Dan juga kerjasamanya ditingkatkan lagi, serta apa ya, ngeblank apa ya sih, banyak kerjasamanya aja dan jangan banyak apa ya, Dan banyak ngeluhnya. ya ngeluhnya. Ya. Mungkin kalau dikasih tahu didengerin. Ya kalau udah ada peraturannya harusnya diterapin. Kalau emang kena denda ya itu resiko. Jangan marah-marah kalau didenda. Itu aja. Mungkin kalau dari aku lebih ke bagian tanggung jawab sih. Kadang ada yang kurang tanggung jawab akan tugasnya. Itu cuman bagian kecilnya aja sih. Kebanyakan sih udah lumayan tanggung jawab. Cuman masih aja ada yang lumayan leha-leha. Kurang gercep. Ya paling itu aja. Kalau gak ada dong. Kalau dari saya sendiri paling ya kerjasama sama komunikasi sih, soalnya beberapa ada yang miskom juga. Nah paling itu. Kalau dari aku ya mungkin lebih ke jangan berpendapat sendiri lah, maksudnya mungkin kita mandang ke orang lain tuh kayak oh si ini kerja, oh si ini nggak kerja, tapi nggak sepenuhnya begitu kok. Kalau kalian lihat ya orang kan beda-beda jobnya, mungkin ada yang kerjanya itu pas pra-nya atau pas pro-nya, jadi ya kita nggak tahu gitu. Cuman mungkin ingetin aja, nggak usah sampai gimana-gimana gitu. Kalau dari saya mungkin untuk project selanjutnya harapannya adalah semoga kita bisa jadi lebih baik lagi. Maksudnya kayak kita bisa belajar dari kesalahan project sebelumnya, jadi di project setelahnya kita bisa nggak ngelakuin kesalahan yang sama lagi. Dan juga untuk saling membantu. Masukan saya untuk sama project kemarin sih, saya sih nggak masalah ya, walaupun ya terkadang walaupun kerjaan saya itu beresin alat, terus juga ngapain alat, ya walaupun saya pengen dibantu, cuma kalau dibantu yang bener gitu istilahnya, gak usah gasak kusuk kalau dibantu. Tapi sebenarnya sih gak ada yang bantu juga sih. Ada sih ada. Saya berterima kasih yang telah membantu saya dan masukannya. Masukannya ya kurang makannya doang sih, dari aja. Menurut saya kalau buat divisi-divisi lain atau kru-kru yang lain, tolong jangan kalau semisal produksi berlangsung jangan berisik, jangan bolak-balik, karena suara-suara yang kalian timbulkan tuh kedengeran dan masuk ke mic-nya. Kalau menurut saya sih kalau syuting tuh jangan serakah aja sih. Masa bantal aja kalian ambilin semua, yang bawah tidur di lantai nih. Aduh. Kasur juga. Iya. Semuanya diambilin, kalian tempatnya udah enak, ber-AC, kasur, masa bantal aja pelit gitu. Itu aja sih paling. Kalau masukan dari saya sih buat yang kru lain lebih siap lagi ya, saat dibutuhin gitu. Jadi nggak perlu teriak-teriak dulu buat manggil-manggilin, misalnya saat pengen syuting nih perlu teriak-teriak dulu kan capek gitu. Kasihan juga pengawalnya kan sebagai sutradara gitu kan. Terus apa lagi ya, masukannya sih ya lebih kompak lagi, pokoknya lebih gercep dah gitu aja sih. Kalau saya sih ya karena nggak banyak di situ, nggak nginep juga kan, ya paling lebih ke ya itu sih gercep, disiplin waktu juga, terus juga jangan terlalu bergantung sama mood ya, karena kan ya nggak mungkin dong kita kerja di situ mood happy semua kan, rada-rada munafik ya ngomongnya ya, dia kan
ya nggak, meskipun kita moodnya naik turun, yang penting kita tetap jalanin aja. Terus ya mental juga ini sih, jadi meskipun ya kita ada evaluasi kan, kita ada evaluasi ya syukurnya kita setelah perdebatan di evaluasi gitu kan ya nggak ada yang ngedown, nggak ada yang besoknya langsung males gitu, tetap kerjain. Masukan saya selama project, mungkin tiap divisinya itu ngerti job desk-nya masing-masing aja, dan koordinasi tiap departemen itu juga mungkin bisa diperbaikin supaya waktunya lebih efisien aja dan syutingnya itu jadi nggak lama. Ya paling itu aja punya saya, mungkin kalian bisa menambahkan. Oke, masukan dari saya, kita itu harus kerjasama sebagai satu tim. Terus jangan saling jangan saling tunggu menunggu atau juga harus disuruh-suruh gitu, tapi harus punya prinsip sendiri gitu kalau untuk melakukan segala sesuatu. Untuk masukan dari saya nih ya, kalau masukan itu ya tolonglah, kan udah gede ya, udah pada gede, udah kelas 3 juga, tolong dijaga cara bicaranya, terus jangan suka sendiri-sendiri, habis itu kerjasamanya dimaksimalin, jangan pada egois.